Nah, Aureli lahir 8 Agustus 1993 jelas, dan ini tanggal pernikahan 2011 10 Oktober yang menyatakan bahwa sah secara gereja Katolik Aureli berusia 18 tahun lebih 2 bulan. Benar kan? Dari Agustus, September, Oktober. Siap. Saya melakukan wawancara ini selambat mungkin, nggak apa-apa, saya tenang. Ini bukti kebenaran, bukan pembenaran. Saya lanjutkan ya. Oke, jangan, saya menutupi nama ini nggak takut ya. Ini kenapa saya fotokopinya masih ada. Ini yang diperguncingkan bahwa katanya surat ini palsu. Tolong di highlight tanggal pernikahannya. Sepuluh Tambah kalau dibukanya bisa nggak ya? Hah? Jadi kertasnya aja. Oke. Nggak mantul. Mantul. Mantap betul. Untuk surat-surat yang lain, Tahan di tengah bang. ini tidak ada unsur mens rea. Surat asli gereja kalian bisa lihat di Google di tahun 2013. Ini cukup mewakilkan ya. Ini surat yang katanya gereja memalsukan dan Romo memalsukan surat ini. Ya. Yang mengeluarkan surat ini bukan saya, tapi adalah kewenangan gereja Katolik. Bila memang ada tuduhan surat nikah ini palsu, silahkan tanyakan kepada pihak gereja. Bang izin dah. Bentar itu lagi. Oke. Bang izin rada bawah biar Oke. ke bawahan itu mah. Sudah. Tolong ini selengkap-lengkapnya. Sudah terjawab yang tadi ya, tanggal pernikahan ya. Sudah jelas ini dapat ya. Ini nggak perlu didetail ya, intinya untuk umat Katolik yang polemik bahwa pernikahan Katolik cuma 1 hari, ya ini adalah persiapan buku liturginya yang nggak mungkin itu dicetak 1 hari. Siap ya. Untuk surat menyurat menurut saya cukup ya. Cukup bang. Yang lainnya kan itu ranahnya di ranah yang lain, boleh ya. Oke. Bapak minta tolong, ini cukup nih surat. Saya sudah siapkan poin-poin supaya tidak digoreng lagi di media. Saya mau tetap yang tadi ya. Nanti kalian boleh snapshot ini Ya, siap, Bang. sendiri-sendiri ya. Ya, siap. Jadi kita wawancaranya sangat efektif Siap. ya. Kita bahas dari dugaan KDRT. Mulai ya. Oh maaf, supaya nggak dipelintir, kita mulai dari buku itu kan tidak menuliskan nama Robi Tremonti secara gamblang. Betul? Tolong dicek di media, ada status Aureli yang intinya menyatakan, buat sekedar info ya, buat yang belum ngerti,
buku azan. Iya bang. Tahan dulu ya. Iya. Itu lagi itu bang. Namanya. Siapa? Nanti baca pak. Bentar. Oke. Duduk sini bang. Mak. Bang, kenapa? Jangan dipelintir lagi di media. Wah ini karangan, wah Robi takut. Orang kalau mau wawancara untuk hal seperti ini kan saya harus tahu poin-poin yang dituduhkan pada saya. Pidato juga kan harus ada cue card, ya. Diperjelas seperti ini. Saya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jangan putar balikan fakta. Karena apa? Memang seakan-akan saya dibuat tidak percaya diri. Tapi saya berpegang kepada fakta dan bukti. Saya tidak gentar. Ada lagi penggorengan di media, wah Robi mengancam akan ke jalur hukum. Di highlight, bukan mengancam, tapi apabila, beda kan? Apabila dibutuhkan. Sebenarnya cuma ingin ini tidak menjadi polemik lagi, yang menimbulkan pertanyaan. Sudah semua teman-teman, nanti kita bahas poin-poin ini ya, Siapa? yang dituduhkan kepada saya. Sudah dapat semua? Dia bang. Oke. Siap. Bang. Ustaz. Bukan ngasih tahu takutnya kelewat. Udah diribet belum apa. Nama ciri ini sama gue nih. Boleh bang. Lagi lama. Oke. Ada kamera gue lagi. Sudah. Oke kak. Yang depannya tadi udah ya? Udah bang. Apa sih? Oh, pemerkosaan. Ya, pemerkosaannya kan bukti laporan kepolisian ya itu ya. Simpelnya kita tunggu benar-benar sampai azan. Ini kan tadi fotonya. Pemerkosaan. Sudah. Udah. Oke, kita mulai dari pergunjingan yang digosok dan digoreng di media. Kok Robi ngerasa? Padahal kan buku itu nama samaran. Setuju ya. Di buku itu ada poin Aureli dipaksa menikah dengan tokoh yang namanya Bobi. Dengan bukti-bukti yang bisa saya pertanggungjawabkan di Google dimanapun petunjuknya adalah Robi pernah menikah dengan Aureli. Saya akui dan Google mengakui. Google adalah tulisan ilmiah ya, yang ada bukti. Sangat wajar kan sindiran itu kepada saya. Oke. Beberapa waktu yang lalu Aureli kontak dengan status di TikToknya ya kalau nggak salah ya. Saya nggak terlalu pusingkan itu. Saya bacakan ya. Kacamata di mana? Boleh break sebentar ya? Siapa? Oh iya, pergunjingan tadi ada wawancara ke
yang lalu, wah katanya baca harus pakai kacamata. Orang normal tahu, saya nggak buta. Tapi kan kalau baca udah plus kan harus begini. Itu sedikit klarifikasi dari saya. Saya butuh kacamata saya dulu boleh? Ya. Ada sesuatu yang lucu sih itu di kasih goreng tadi ya. Di sini aja di mana? Aman nggak? Depino. Aman. Untuk mengingatkan tentang ibu saya yang dibilangnya, menurut buku itu ya, dibilangnya Aureli itu disuruh mencuci di rumah saya. Ingatkan itu ya. Oke. Stop shot. Bang, lampu Agak LED diterangin. jadi langit. Hah? Kembali sini. Agak ke bawah ini dikit, Kak, maaf Kak. Bisa satu-satu ya, biar kita berbagi. Udah fokus semuanya, harus sejelas mungkin. Ya. Yuk teman-teman ya, sudah dapat gambar yang jelas ya intinya ya. Biar lebih, kan kalian juga punya kesibukan. Kita lakukan wawancara ini se-efektif mungkin. Oke. Ya, Ya. saya bacakan ya. Buat yang bingung, konteks dikit ya. Aku nulis buku tentang pengalaman aku. Pengalaman berarti kisah nyata ya. Mengalami kekerasan saat umur 15 tahun. Highlight umur 15 tahun itu nanti saya akan bahas masalah grooming. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Lucunya ada yang merasa, lalu malah ganggu aku lagi. Padahal caranya justru beresiko buat dirinya sendiri. Ada lambang kepala polisi. Selama ini aku memilih diam. Tapi diam itu pilihan, bukan kewajiban. Dan setiap pilihan punya batas. Emotikon mata gitu ya. Jelas semua? Bukunya ada di link bio aku. Ada bahasa Inggris dan Indonesia gratis. Kita bahas ya. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa menyerang siapapun. Di buku itu tertulis dia pernah menikah, dipaksa menikah dengan tokoh yang disamarkan bernama Bobby. Berarti kan masyarakat akan membrowsing siapa yang pernah menikah dengan Aureli di portal media apapun, di Google lah pasti yang muncul nama Robert Ramonti. Ya, saya pernah menikahi Aureli dan saya buktikan dengan surat-surat. Pertanyaannya, lucunya ada yang merasa tersindir ya. Saya merasa tersindir. Jelas tuh. Di Google itu Robert Ramonti. Dugaan KDRT, memaksa menikah, mengancam kalau tidak mau menikah akan menyebarkan foto telanjang, child abuse, pedofilia, mengancam apapun itu. Yang saya mau tanyakan, kok ada yang merasa? Berarti kok dibalik? Kalau misalkan saya bertatap muka, Aureli, kamu ngomongin saya ya? Kok kamu merasa?
berarti apa? Bukan. Oh, sorry. Berarti Bobby-nya siapa dong? Kalau Aureli tidak bisa membuktikan ke publik dengan sindirannya dengan nama samaran itu Bobby, itu siapa? Di Google, di status apapun, di sosial media, di portal manapun, siapa Bobby ini? Buku ini tentang kisah nyata atau bukan? Jadi jawaban saya ke Aureli, maaf ya Aureli kalau saya tersindir. Oh kalau bukan, wah ya bukan saya dong, Bobby ini siapa? Kalau dia ceritakan itu, Bobby-nya bukan saya. Cuma ingin apa? Cuma ingin pengalaman, berbagi pengalaman. Niatnya sederhana, berbagi tanpa sebut nama, tanpa serang siapa. Jadi jelas ya, supaya nanti nggak digoreng lagi. Kok ada sih yang ngerasa gitu? Jelas-jelas di Google itu yang dihubungkan dengan masa lalu Aureli Murmas adalah Robby Tremonti. Ya. Oke. Pelaku pedofilia. Poin 2. Ya. Saya buka kalau ini komat ya. Maaf ya. Saya tekankan, saya mengeluarkan video ini gak ada unsur menyerang. Ini kan sudah ya, ini kan konsumsi publik ya, ada di YouTube ya. Sudah, kita dengarkan baik-baik. Benar, baik-baik. Umur 11 tahun. Terus gara-gara kayak diketawain sama teman-teman cewek aku gitu, kayak aku kayak gue harus cuman nih. Boleh saya ulang 2 kali supaya jelas? Di umur 13 tahun ya. Jawab. Jelas ya teman-teman ya. Dia mengatakan umur 13 tahun sudah ciuman di Belgia. Belum kenal saya.
dari narasi dia, negara Eropa punya kultur, bahkan di sana biasa umur 11 tahun sudah ciuman. Tidak ada saya unsur menyerang, ini untuk dipikirkan.